Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Saya akan membacakan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini saya memberikan satu tema, yaitu menjadi cerminan Kristus. Ada satu istilah yang sering bertebaran di dalam dunia fangirling atau dunia fans, yaitu di mana seorang fans menjadi gambaran dari artis yang disukainya. Nah, sebagaimana sikap seorang fans terhadap artis yang disukainya, kita bisa belajar pada hari ini bahwa seorang murid Kristus akan selalu menjadi cerminan Kristus di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, seperti apakah cerminan Kristus yang bisa kita tunjukkan kepada dunia? Dan bagaimana kita bisa melaksanakannya? Yang pertama, Kristus merupakan gambaran tentang kasih. Bahkan dalam agama manapun selalu mengakui bahwa Kristus itu selalu menunjukkan kasih. Dia tidak pernah menolak sekalipun orang-orang yang datang meminta pertolongan kepadanya. Sebaliknya, dia selalu memberikan pertolongan kepada mereka. Roma 12 ayat 9 sampai 21 menunjukkan seperti apa kita bisa mencontohi sikap Kristus. Yang pertama itu adalah kasih yang tidak berpura-pura. Yesus tidak pernah menunjukkan kasih yang berpura-pura kepada setiap orang, tetapi sebaliknya dia menunjukkan kasihnya kepada setiap orang yang datang kepadanya. Oleh itu, marilah kita belajar untuk menunjukkan kasih itu kepada semua orang. Dan yang kedua, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi tetap bersemangat. Memang ada saat-saatnya di mana kita akan merasa lelah dengan kehidupan ini. Tetapi jangan pernah mengizinkan hal itu menguasai hati kita sehingga kita jadi tidak bersemangat. Kenapa? Karena kita tuh diciptakan untuk bisa bekerja bagi Allah. Nah, jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita masih memiliki pengharapan. Oleh itu, ketika kita dalam kesesakan, marilah kita datang dalam doa dan bertekun karena Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga, Yesus menunjukkan kepada kita adalah pengampunan. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita disakiti, rasa ingin membalas dendam itu sangat tidak terbendung. Tetapi Tuhan berfirman bahwa pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita menunjukkan kasih kepada mereka karena mereka akan melihat kasih Allah lewat perbuatan itu. Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah mungkin untuk bisa melakukan hal ini? Memang berat untuk melakukan ini dengan sempurna, tetapi ketika kita meminta kepada Allah, Dia akan memampukan kita. Bayangkan anaknya saja Dia berikan, apalagi kemampuan untuk menjadi cerminannya dalam kehidupan ini. Sudah pasti kita akan dimampukan. Jadi, mari kita selidiki kehidupan kita. Seperti apa kita bersikap seperti pada hari ini? Apakah kita sudah mencerminkan Kristus itu dalam kehidupan kita atau belum? Jika belum, mari kita meminta kepada Tuhan untuk bisa memampukan kita. Dan jika sudah, Bapak Ibu, teruskan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.